Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 25 November, Pekan Biasa ke-33. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat pengampunan yang Kau sediakan bagi setiap orang yang memohon belas kasih-Mu. Semoga kami semua mau membuka hati untuk bertobat berkat sabda Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 20 ayat 27 sampai 40. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama, lalu merenungkannya. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan orang-orang mati? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, perintah Musa yang disitir oleh ahli Taurat mengenai kewajiban seorang perempuan yang kawin dengan seorang laki-laki dan ternyata meninggal sebelum mempunyai anak untuk kawin dengan saudaranya dianggap sebagai jebakan jitu untuk membela ajaran mereka mengenai tidak adanya kebangkitan. Apalagi sampai ke-7 saudaranya dan tetap tidak menurunkan anak, akan menjadi masalah tentang siapa di antara ke-7 saudara itu yang akan menjadi suaminya setelah kebangkitan orang mati. Namun, kisah itu justru menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menjelaskan kepada mereka. Yang pertama, dalam alam hidup, sesudah kebangkitan tidak ada kawin dan dikawinkan, seperti digambarkan atau dibayangkan
oleh banyak orang. Jika gambaran salah itu diyakini, memang akan menimbulkan masalah. Demikian juga gambaran tentang ungkapan kasih suami istri seperti di dunia ini tidak diperlukan lagi. Lalu yang kedua, kehidupan di alam sesudah kebangkitan itu kekal, tidak lagi dibatasi oleh waktu, sehingga tidak relevan lagi membayangkan masih adanya waktu atau konsep waktu atau kesepakatan waktu di dunia dengan jam, hari, bulan, tahun, atau abad sekalipun. Lalu yang ketiga, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Allah orang hidup. Di alam sesudah kebangkitan memang benar-benar ada kehidupan, tetapi sangat berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, secara meyakinkan banyak orang itu berusaha menjelaskan situasi alam sesudah kematian secara spekulatif, sesuai dengan pandangan atau pendapatnya mereka, dengan cara mereka tentang hal-hal yang akan dialami dan dilakukan di alam baka. Sangat disayangkan bahwa masih banyak orang menerima begitu saja gagasan yang tidak berdasar itu, bahkan menganggapnya seperti kesaksian atas pengalamannya. Aneh tapi nyata. Sebagai pengikut Kristus, apa yang diajarkan oleh Yesus yang kita terima dan percaya meskipun belum jelas semuanya, karena masih tetap ada misteri dalam hidup kita ini. Yang sudah jelas bagi kita adalah bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati dan menjadi buah sulung, dan kemudian kita yang percaya kepadanya. Itulah jaminan kepercayaan dan harapan akan hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kita, sia-sialah kepercayaan kita. Namun, karena jaminan itu jelas dan pasti, kita justru menjadi orang yang paling bahagia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mengarahkan hidup kita ini kepada hidup yang kekal dan menggunakan segala yang kita punya untuk sarana kita menghantar kepada tujuan akhir kehidupan kita itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua adalah murid-murid Tuhan. Mari kita berusaha untuk menyebarluaskan iman dan harapan kita agar semakin banyak orang menerima keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya,
jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Bagi yang ditimpa asap duka, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus. Bagi yang didera kegagalan, jadilah saksi Kristus. Jika celah malu di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jika beban jiwa tak tertanggung, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada kejujuran, jadilah saksi Kristus. Di mana sahabat bermusuhan, jadilah saksi Kristus. Dalam memaafkan kawan lawan, jadilah saksi Kristus. Dalam menegakkan persatuan, jadilah saksi Kristus. Dalam meluaskan kerjasama, jadilah saksi Kristus. Dalam membangunkan masyarakat, jadilah saksi Kristus. Dalam meningkatkan nasib rakyat, jadilah saksi Kristus. Dalam membagikan suluh semangat, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.